mulailah banyak desas-desus dan menghantam bebatuan sejauh 8 meter. Mereka meninggalkan si Lasmi kayaknya. Kembali lagi di Kumis, Kupas Cerita Misteri. Saya Ubang akan kembali lagi menceritakan cerita-cerita misteri yang pernah ada. Yaitu cerita kali ini pernah viral di sosial media Twitter dari akun Valen Zaman yang menceritakan sesosok kuntilanak merah dari sebelum dia meninggal sampai dia meninggal. Dan katanya si sosok wanita berbaju merah ini suka menjaga adiknya. Saya gak mau dijagain kayak gitu. Saya akan menceritakan sebelum sosok Lasmi ini meninggal. Ini kisah cintanya si Lasmi dengan Asep yang pernah diceritakan di akun Valen Zaman itu. Kata Kang Valen Zaman, si Lasmi ini bercerita lewat mediumisasi dari adiknya sendiri. Dulu ada seorang wanita yang bernama Lasmi. Dulu dia adalah seorang sinden di zaman penjajahan Belanda. Pas Lasmi ini masih hidup, dia itu menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Asep. Nah, si Asep ini juga berprofesi sebagai peniup seruling pada waktu itu. Pada 100 tahun lalu, si Lasmi ini menikah dengan Asep itu di usia 12 tahun. Waktu dulu mungkin ya menikah di umur segitu lumrah-lumrah saja. Mereka bertemu di daerah Lembang dan saling jatuh cinta sampai menikah. Pernikahan mereka pun berlangsung bahagia. Mereka ini biasanya, waktu dulu orang Belanda itu suka menggelar acara-acara yang mereka senang kalau orang Belanda menyewa mereka untuk membuat acara untuk menghibur mereka karena bayarannya cukup besar dari orang Belanda itu waktu dulu. Setelah 5 tahun pernikahan Lasmi dan Asep, mereka belum dikaruniai seorang anak. Mulailah banyak desas-desus. Ya tetangga-tetangga mulai menggunjing si Lasmi. Ya si Lasmi ini ya dibilang sama tetangga-tetangganya itu mandul. Sampai ya kenapa ya si Lasmi ini kok punya anak terus, padahal udah 5 tahun nikah. Tidak cuma tetangganya doang, bahkan teman-teman si Lasmi pun ikut menggunjingkan si Lasmi ini. Mengetahui hal tersebut, si Lasmi ini merasa sedih karena sampai saat itu dia belum dikaruniai seorang anak. Dan si Lasmi ini selalu mengusap-ngusap perut dari tetangganya yang sedang hamil. Dia berharap ya semoga kelak si Lasmi ini bisa memberikan anak untuk si Asep ini. Tapi untungnya Asep selalu bersabar dengan hal itu dan selalu menghibur hati Lasmi ketika dia sedang sedih. Asep hilang, udah tenaon atuh neng, muncul Gusti Allah, ayeuna teh dibere momongan, kun fayakun ge jadi, tapi muncul Gusti Allah lain ayeuna, kita tetap berdoa, Allah teh moal sare. Lasmi mengangguk-angguk dan berdoa di dalam sujud. Ceritanya bukan tetangga atau temannya saja yang suka menggunjingkan si Lasmi ini,
Tetapi Lasmi ini pernah dirayu dan dilecehkan orang Belanda. Tapi si Lasmi menolak ajakan dari orang Belanda itu. Dengan halusnya dia mengatakan, "Terima kasih Tuan, tapi saya tidak akan mengkhianati suami saya." Dan orang Belanda itu tertawa sebelum meninggalkan si Lasmi. Ditempuklah pantatnya itu oleh orang Belanda. Lasmi ini tersenyum sambil menahan tangisnya. Dari kejadian itu dia semakin sedih dan tidak pantas menjadi seorang ibu. Asep melihat istrinya itu bersedih. Asep meyakinkan si Lasmi ini bahwa si Asep ini tidak akan meninggalkan dia pergi meskipun belum dikaruniai anak. Setelah 10 tahun, si Lasmi ini akhirnya dikaruniai seorang anak. Dia hamil. Nah, ya otomatis Asep dan Lasmi ini sangat bahagia. Dia selalu mengelus-ngelus perutnya si Lasmi ini. Para tetangga itu yang suka menggunjingkan si Lasmi ini, ya sekarang berubah jadi doa. Ketika si Lasmi ini hamil, ya beberapa minggu, si Asep ini ternyata punya penyakit turun-temurun. Pas si Asep sakitnya makin parah, si Asep ini semangat bekerja untuk kelak kelahiran putranya. Si Lasmi ini pada hamil muda itu dia nggak bisa diem. Ya dia ikut suaminya, ikut bekerja. Jadi kayak gitu. Ya Lasmi nggak tega lihat suaminya bekerja sendirian. Dan kejadianlah ini yang ditunggu. Cerita yang paling menyeramkan. Pada malam itu, Lasmi pamit untuk pulang terlebih dahulu dibandingkan si Asepnya itu. Si Lasmi ini pulang dengan berjalan kaki di jalan Wastu Kencana. Dia berjalan pelan, menahan kantuknya itu. Sampai akhirnya ada mobil pengangkut tanpa penerangan yang menabrak si Lasmi. Tragedi ini terjadi secara cepat. Ya kali mobilnya ngebut, ya emang tanpa penerangan gitu, jadi nggak kelihatan ada orang di depannya itu nggak kelihatan oleh si supir mobil ini. Tubuh Lasmi ini terseret dan menghantam bebatuan sejauh 8 meter, merobek mulut dan telinganya. Dan 2 orang yang dalam itu baru sadar ada seseorang yang tertabrak oleh mereka. Mobil pun berhenti dan 2 orang itu keluar dari dalam mobilnya. Mereka sempat berdebat tentang nasibnya si Lasmi itu. Namun mungkin setelah perdebatan panjang, enggak panjang, itu waktu singkat ya. Kalau udah kayak gitu, kayak tabrak lari gitu, ya udah tinggalin. Dua orang itu memutuskan melanjutkan perjalanan lagi. Mereka meninggalkan si Lasmi kayak. Si Asep kan udah pulang ke rumah. Dia menunggu si Lasmi sampai subuh, tapi tak kunjung datang juga. Ada seorang kerabatnya si Asep ini menemukan si Lasmi sudah tergeletak di jalan itu. Dan dibawakannya jenazah si Lasmi itu untuk dimandikan di rumahnya. Udah diantarkannya si jenazah si Lasmi itu ke rumahnya. Pas dimandikannya itu, para tetangga itu saling berbisik. Ya, si Lasmi ini mau jadi apa ya ketika udah mati masih hamil gitu. Ya makin
ya makin merasa sedih dan dendam lah arwah si Lasmi itu. Makanya kalau ada orang meninggal jangan kayak gitu, mending kita doakan aja supaya arwahnya tenang, jangan mengucilkan lagi. Nah, ceritanya si Asep pun dan menguburkan jenazah si Lasmi ini, tapi entah kenapa sampai sekarang arwah si Lasmi ini berada di jalan Wastu Kencana itu dan berubah menjadi sesosok kuntilanak merah. Kenapa bisa jadi kuntilanak merah? Apakah dia dendam sama siapa? Sama yang nabraknya atau sama para tetangga-tetangganya yang mendengarkannya menggunjing ketika dia sudah meninggal. Tahun 2013 si Lasmi ini menjaga adiknya si Valen. Kalian mau tahu sosok yang pernah digambarkan Kang Valen? Ini dia. Nah, kalau kalian ada tambahan cerita tentang Lasmi, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan jangan lupa nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan cerita-cerita misteri yang akan saya bawakan lagi. Oke, see you next video.